tertaburi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Asmat Mansur MA, juga Kiai Haji Muhammad Salim SFMSI, Ustaz Muhsin SPDI, Bapak Abdul Sultan Haji Dr. Anas Kamit Suryana Ranskiwul, Bapak RT, Bapak RW yang hadir pagi ini, juga terkhusus Wakil Ketua LPN salat subuh berjamaah Pak Ustaz Muhsin, Pak Ustaz Asep Saifullah, juga alhamdulillah ada di tengah-tengah kita semua, Yayasan Asari Asos. Dan tadi perasaan ayah Abah Kabayan di mananya? Ayam lah tidur. Oh, ampun Abah. Mojok baik. Yang saya hormati segenap para asatid, mohon maaf tidak bisa kami absen satu persatu, namun insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takjub kami. Dan juga yang terhormat Pak Haji Kasmin, alhamdulillah sudah untuk memakmurkan sholat ini tidak ada kami ya. Itu sholat berjamaah sudah memang kewajiban. Kemudian kami setiap malam sini ada taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli sadri wa sallim wa barakatuh dari lisani yang berhubungan dengan pertama yang kami hormati Syekh DKM Musala Ihsan Bapak Haji Karim Suryana serta jajaran yang kami hormati Ketua Persuci Al-Mukarram Bapak Haji Asmat Mansur MA beserta penasehat bagi Haji Muhammad bin Salim SFMSI, terutama yang kami hormati para satid, para hujat
yang hendak tidak kami sebutkan satu persatu karena banyak sekali, tidak mau lagi rasa dan hormat dan takdim kami. Juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid dan Sholat Kelurahan Cikiwul, aparatur pemerintahan, Pak RT, Pak RW yang hadir di sini, di Maspol Kelurahan Cikiwul. Kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat, alhamdulillah pembangunan yang baik saluran jalan, jalan lingkungan, pembangunan musola, parigi juga alhamdulillah sudah selesai, kemudian musola Nurul Iman juga sudah selesai, tinggal salah satu lagi yaitu Masjid Jami Nurul Amal yang masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Kemudian juga hal-hal lainnya insyaallah berkaitan dengan usulan-usulan dari warga masyarakat nanti akan kami prioritaskan dan kami atur anggarannya, termasuk salah satunya yaitu pelaksanaan awning Masjid Jami Ar-Ramadan. Sudah ya kalau awningnya, kemudian lantainya itu ya, lantai di belakang atau sebelah timurnya Masjid Ar-Ramadan dan juga Masjid Al-Hamidi, Masjid Al-Maqbirah. Ini istilahnya Pak Ustaz Atin yang minta ataupun ingin pemasangan awning, insya Allah nanti kita atur anggarannya. Mudah-mudahan tidak ada kendala apa yang kami laksanakan. Kemudian ada aturan baru yang ditetapkan oleh Inspektorat Kota Bekasi dan juga Dinas LH bahwa ada beberapa sektor yang tidak bisa kami berikan bantuan, yaitu sarana pendidikan yang dikelola atau yang didanai dari pemerintah Kota Bekasi, karena ternyata kami juga baru tahu bahwa beberapa dinas itu mengelola anggaran bandek ataupun anggaran yang dari TPA gitu ya. Jadi kalau dianggarkan dari LPM nanti istilahnya bentrok gitu ya. Jadi mohon maaf barangkali kami kemarin ada beberapa plottingan kami yang dicoret gitu ya. Yang dicoret salah satunya ada kegiatan di SDN Cikiwul 4, kemudian juga ada di SMP Isan Al-Falah Pak Kiai yang kemarin dicoret gitu ya, karena ada di situ pengen punya pagar gerbang SMP di Al-Falah, akhirnya dicoret Pak gitu ya, dicoret padahal sudah kami alokasikan anggarannya gitu dan diarahkan dari inspektorat itu untuk dialihkan dan kemudian kami alihkan kepada Masjid Baitur Rahim. Itu barangkali sedikit gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan Cikiwul. Mudah-mudahan ini 10 hari ke depan ini sudah kita bisa cairkan Pak, dan saya sedang melaksanakan atau menyiapkan berkas-berkas pencairan tersebut dengan pihak Kelurahan Cikiwul. Mungkin itu saja ada misi kekosongan apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Wakil Ketua LPM Kelurahan Cikiwul yang baru saja menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita pahami dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan apa yang menjadi program atau agenda daripada pemerintah kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah bersuci rahimakumullah. Dimana saatnya kita pada acara inti kegiatan bersuci yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Habib Elsi untuk dapat dipersilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al hadhihi al-majalis khalisatan liwajhikal karim. Amin. Waj'alha mizan hasanatina jami'an yawma nalqa yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa ataitah wa la maridan illa syafaitah wa la 'uyuban illa satartaha wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram, para masyayikh, para alim ulama, para guru, para kiai, para hujjah, para kesepuhan, para orang tua, para aparatur pemerintah, bil khusus guru-guru kita, Ketua Bersuci Kiai Haji Asmat Mansur MA, Penasihat Bersuci guru kita Kiai Haji Muhammad Daud Salim SAPSI, Al-Ustaz Muhsin, Al-Ustaz Abu Sofyan SPDI, Ustaz Rohadi, Ustaz Haji Binol Sarjana Agama, Ustaz Haji Kasmin, guru kita Kiai Hasan Asari Esos, guru kita Ustaz Asep Saifullah Esos, para asatid yang begitu banyak yang tidak disebutkan, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Para aparatur pemerintah, Ketua RT, beserta Ketua RW dan juga para Ketua DKM Masjid dan Musola, terkhusus jajaran LPM Kelurahan Cikiwul. Alhamdulillah hadir Bapak Waka LPM, Bapak Samit Supriyatna yang tadi sudah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Bil khusus jajaran DKM Musola Al-Ihsan, Bapak Haji Kamit Suryana beserta seluruh jajarannya yang pada kesempatan subuh kali ini bertambah banyak pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Perjuangan yang luar biasa mempersiapkan tempat, jamuan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah walaupun tadi diguyur hujan, kita masih bersyukur. Kata DKM juga masih bersyukur. Hujannya pas lagi mau sholat. Kalau tadi hujannya jam 3, setengah 4 langsung gede pas tadi. Masalah ceramah lagi hujan maka ada gede. Berat, betul. Masya Allah. Tapi tetap bersyukur, alhamdulillah. Insya Allah dengan wasilah Allah turunkan hujan tadi, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Amin. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nganu datang di heula henteu asup ka jero eta nyesel oge, Pak. Bener, datang di heula di jero kosong keneh, jangan di luar, kamalakin.
Makanya kalau nu datang di heula geus niat di imam isi ya, nu paling dalam, bagian yang paling dalam insyaallah pahalanya lebih banyak dan insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kos imam bingung rajin bener. Alhamdulillah, masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan wa taqul." Maka dikala manusia anak Adam bangun di pagi hari, seluruh anggota tubuhnya itu semuanya pasrah. Pasrahnya sama siapa? Sama lisan, sama mulut. Maka semua anggota tubuh kita ini ketika bangun bilang pasrah semua sama mulut kita. Semua anggota tubuh kemudian mengatakan apa? Ittaqillaha fina wa inna nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna. Kata semua anggota tubuh kita ini selain mulut, semua dari kepala sampai kaki pasrah sama mulut kita. Karena apa? Kita nih kalau alhamdulillah ketika bangun sudah mengucapkan zikir kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru bangun alhamdulillah paling minimal baca alhamdulillah. Berarti kita termasuk zikir, apalagi kalau ya ditambah doanya lebih panjang. Ya alhamdulillahilladzi amana ahyana. Ahyana. Lalu budak baik soal balik-balik disuruh doa tos HS dibaca doa tos dahar, tos dahar baca doa tos HS. Tapi nu doa nu tara salama doa air dahar. Tara salah Allah membalik lana mah masya Allah, masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa kata anggota tubuh kita tadi mengatakan kepada mulut kita? Ya. Ittaqillah, bertakwalah engkau wahai mulut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau engkau bertakwa kepada Allah, sesungguhnya kami bergantung kepadamu wahai mulut, wahai lisan. Kalau engkau mulut lisan bertakwa kepada Allah, yang engkau ucapkan adalah kebaikan, yang keluar dari mulutmu adalah pujian dan lain sebagainya, hal-hal yang baik, maka anggota tubuh yang lainnya mendapatkan bagian pahalanya. Alhamdulillah. Tapi kalau mulut kita kelewat saja, menyimpang saja sedikit, yang keluar adalah keburukan, yang keluar adalah cacian, yang keluar adalah apa? Ya, hanya egois, hanya cacian, hanya makian, hanya hal-hal yang buruk. Maka anggota tubuh yang lain pun kebagian juga pahala buruknya. Bahkan bisa jadi yang dilakukan sama tangan juga buruk, yang dilakukan sama kaki juga hal-hal yang buruk. Tapi kalau dimulai dengan lisan kita berkata yang baik, maka insya Allah tangan kita akan berbuat baik, hati kita, kaki kita semua akan berbuat baik. Alhamdulillah. Coba kayak tadi lagi sholat turun hujan, yang kita keluar dalam hati, dalam mulut doa apa? Gerek sholat malah hujan. Coba ngomong lagi itu. Tapi kalau ketika turun hujan kita keluar apa? Doa yang kita ucapkan. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, ya urang keur salat hujan geser ke heula ka belah ditu. Ya, yang kita ucapkan adalah doa Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an mari'a. Ya Allah, turunkan hujan yang berkah buat kami, yang jadi rezeki. Kalau kita ucapkan doa, insya Allah jadi berkah. Maka tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita insya Allah kebagian pahalanya. Alhamdulillah.
Maka penting menjaga lisan. Masya Allah, semua anggota tubuh kita berkata yang bergantung kepada lisan kita. Maka kemudian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam hadis lain, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih berkaitan dengan ini, innallaha kataba li bani Adam hazzahu minaz zina. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan bagian bagi setiap manusia itu ada berpeluang untuk melakukan zina. Naudzubillah. Ada bagian setiap manusia itu berpeluang untuk melakukan zina. Ya. Bahkan disebutkan kata baginda Rasulullah mahalah, enggak bisa menghindari. Adroka dzalika la mahalah, pasti dia akan menemukan seperti itu dan enggak mungkin bisa dia hindari. Karena dimulai fazina al-ain an-nazar. Dimulai zina itu dari penglihatan. Ya, kita ini sama-sama duduk, ya, ngelihat ada saudara kita, mohon maaf, ya, ada yang lagi misalkan masih ngantuk ketidur, ya, ngelihat dia, tiba-tiba yang keluar dari mata kita yang kita lihat yang keluar omongan buruk, maka sudah termasuk apa? Zina. Kita ngomongin orang. Baik tadi lu buat rumah perdarahan nama HS lah. Bener tuh. Tapi kalau barangkali dia tadi datangnya pertama udah tahajud dan lain sebagainya, tunduk kene wajar, maka yang keluar dari pandangan kita kemudian disambung oleh mulut kita perkataan yang baik. Makanya pandangan ini kadang enggak pernah luput kalau kita mau cari tenar, mau cari pandangan yang baik dari orang lain. Kadang bahkan pandangan kita ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita lihat kemudian yang kita pikirkan, yang kita ucapkan adalah baik, maka itu menjadi kebaikan. Maka dimulai dari mata, ya, kemudian wazina al-lisan al-mantik, lisan kita, lidah kita kemudian berucap, berkata. Dilihat doang nggak diucapin masih mending, ya, ada yang lewat sesuatu yang menakjubkan, yang bening, diucapin apa enggak? Kalau diucapin, masya Allah, bagus, ngomongnya masih apa? Memuji Allah, masya Allah. Tapi kalau ngomong eta kumulusnya nikmat kahiji mah diteruskeun keneh bae, tapi masya Allah, ya. Maka kemudian dilanjutkan wan nafsu tamanna wa tashtahi, dari mata ke lisan ke nafsu kita nih, ya, punya angan-angan, punya keinginan, diterusin apa enggak? Kalau diteruskan sampai selesai yang kemudian lahirnya adalah zina, naudzubillah, maka sudah jelas pasti dicatatkan amal buruk untuk kita, naudzubillah. Tapi kalau dihindari kemudian dijauhi, maka insya Allah ada pahala untuk kita semua, bahwa kita dapat menahan diri dari berbagai macam keburukan, dari godaan syaitan. Alhamdulillah. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan manusia mah serba salah. Satu nasihat yang luar biasa, ya, Imam Asy-Syaikh Tantawi menyebutkan, kalau kita mau cari urusan pandangan penglihatan manusia kepada kita mah serba salah emang, ya. Maka apa? Yang fi karidallah, cukup kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita cari ridha orang, omongan bagus orang kepada kita, nggak bakalan pernah kita dapatkan. Ya tadi, orang melihat sesuatu sama kita pasti tanggapannya beda-beda, benar nggak? Ya, ada yang menganggap baik, ada yang menganggap biasa saja, bahkan ada yang menganggap buruk. Tapi kalau kita melakukan kebaikan semata-mata cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala,
insya Allah diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihatnya apa? Fadrok ma la yutrak, ya, watruk ma la yudrak. Maka harus kita gapai apa yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus kita tinggalkan apa yang tidak bisa kita capai. Apa yang harus kita tinggalkan? Ridhonya manusia sudah kita tinggalkan. Karena semata-mata kalau kita carinya adalah pujian, carinya adalah omongan yang baik dari orang lain, pasti susah, pasti ketemu. Karena kita tuh semata-mata di mata orang lain, tergantung orang itu kenal sama kita atau enggak. Ya, kulluna ashkhasun adiyun fi nazri man la ya'rifuna. Kalau di mata orang yang enggak kenal sama kita, kita ini orang yang biasa aja. Ya, bahkan mungkin seorang kiai, seorang ustadz, seorang alim datang ke tengah-tengah orang yang nggak kenal sama dia nggak dianggap apa-apa. Padahal apa? Kalau di tengah-tengah kita, beliau yang kenal, yang kita kenal, dia adalah seorang alim, seorang kiai, seorang ustadz, seorang tokoh, seorang pejabat dan lain sebagainya. Tapi contoh kalau saya pergi ke tempat apa? Ke daerah lain yang nggak kenal bahwa saya ustadz, ya sama, nggak dianggap apa-apa, biasa aja, betul nggak? Artinya apa? Kita harus tahu tempat, ya, di mana kita dihormati, di mana kita dimuliakan, alhamdulillah. Tapi barangkali di satu tempat yang orang nggak kenal kita tuh sama, dianggap biasa-biasa, ya, bukan apa-apa. Bahkan pejabat tinggi pun, kecuali sekarangnya apa? Ya, artis pun, presiden pun, kalau ada orang yang nggak gaul, nggak tahu sama presidennya sama sekali, bisa jadi nggak tahu dia bahwa presiden, masya Allah. Nah, mudah-mudahan insya Allah dimulai dari, sekali lagi, lisan kita jaga, yang kita keluarkan, yang kita ucapkan adalah hal-hal yang baik, insya Allah mengarahkan kepada seluruh anggota tubuh kita berbuat baik, beramal soleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena judulnya kita di musola al-ihsan, ihsan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat Al-Quran disebutkan kurang lebih 11 kali kata ihsan. Maka sesungguhnya itu adalah derajat yang paling tinggi. Baginda Rasul ketika ditanya sama malaikat Jibril apa itu ihsan, maka beliau menjawab. Apa jawaban berarti ihsan itu? An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita terus bersama Allah, melihat Allah. Maka kalau lisan, mata, telinga, semua anggota tubuh kita merasa bahwa kita terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah yang lahir dari semua yang kita lakukan adalah kebaikan. Kalau kita sadar bahwa setiap gerak-gerik kita ada dua malaikat raqib dan atid, insya Allah yang lahir dari semua yang kita lakukan juga adalah amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit nasihat pada kesempatan subuh kali ini jadi nasihat khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kepada jamaah sekalian, sebelum kita biasa kami akan sampaikan informasi untuk kursus berikutnya. Namun sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada Ketua DKM Musola Ihsan Bapak Dr. Sri Kamil Suryana beserta jajaran yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan sampai-sampai karpet alhamdulillah masih utuh. Kalau pojok kemana kita persiapkan, tetapi begitu dijelas tikernya alhamdulillah dibersihkan langsung airnya dari atas, bukan dari sumur langsung. Maka mudah-mudahan menjadikan satu saksi dalam kiamat nanti. Dan juga terima kasih kepada para
petugas yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah kami tetapkan. Semoga ilmu beliau bermanfaat bagi kita semuanya. Jamaah sekalian, untuk persisi berikutnya kita insya Allah ada di musola Miftahul Darussalam. Buat saya Bapak Ustaz saja sampai tablah itu nggak tidur. Ilo kita kata baik. Aneh ayo kerja kita semangat dan insya Allah musola yang tadi saya mengucapkan tenda yang otomatis katanya begitu. Berkah aja lagi. Dikiwul istimewa. Nyorong wae balik ke balik. Kamera. Alhamdulillah. Terima kasih. Belum. Yuk. 1, 2. 1, 2. Oke. Video. Biar kata nyambung. Satu lagi. Oke. Komando. 1, 2, 3. Jamaah subuh Cikewul bersuci. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا يا رب